Halo, Cancer, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita akan reading untuk energi tahun 2024 ya, dengan temanya hal baik yang akan datang padamu di tahun 2024 ya. Tapi ingat, ini general, nggak resonate buat kamu semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Cancer. Ambil saja dari segi nilai positifnya, buang selebihnya, bijaksanalah menyikapi ya. Kalau yang resonate energimu sendiri, kamu bisa buat personal reading ataupun konsultasi pribadi ya. Kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Oke. Sekarang kita akan lihat di sini hal baik apa yang akan datang padamu. Untuk Cancer di tahun 2024 ya, kita akan tarik 3 kartu saja. Semoga ini bisa resonate untuk kamu yang memang mengharapkan ya. Untuk melihat prediksi kamu ya di tahun 2024 dari segi kehidupan spiritual, karir, keuangan ataupun percintaan kamu, kalian udah bisa mulai booking ya. Kalau misalkan memang ingin melihat prediksinya energi kamu ya, kalian bisa hubungi WA yang ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Ya, ini untuk prediksi personal reading saja, bukan untuk konsultasi atau tanya jawab pribadi ya. Di sini kita punya The Hierophant, hal baik yang akan datang. Satu lagi. Oke. Hierophant. Wow. Ini semoga resonate untuk kamu yang mengharapkan ya. Ada The Hierophant. Jadi di sini yang aku lihat hal baik yang akan datang padamu di tahun 2024 adalah tentang pernikahan ya. Ini untuk kamu yang mungkin selama ini tuh pengen sekali ketemu jodoh, pengen sekali menikah. Nah, ini ada peluang ya kamu untuk menikah ya, atau ketemu jodoh kamu dan menikah gitu. Ada pernikahan di sini, ada Hierophant di sini. Ini hal baik yang akan datang padamu ya di tahun 2024 untuk Cancer. Jadi kamu yang mengharapkan ini ya, mungkin udah lama single, udah lama jomblo gitu ya, pengen menikah tapi nggak ketemu jodoh-jodohnya, istilahnya kayak gitu ya. Nah, di tahun 2024 di sini kamu akan dipertemukan dengan jodoh kamu dan memang ada potensi di sini untuk menikah gitu ya. Istilahnya kayak ada orang lah ya yang ingin membawa kamu ke pelaminan, istilahnya seperti itu, melamar kamu, menjadikan kamu pasangan hidupnya, suami atau istrinya gitu. Tapi kalau mau nggak mau ya itu kembali ke diri kamu sendiri. Oke, sekarang kita lanjut ke untuk kartu yang kedua. Di sini ada Three of Swords. Three of Swords di sini aku ngeliat ada rasa kecewa, patah hati yang kamu rasakan untuk sebelumnya mungkin ya. Dan ini ada kesembuhan, ya, ada kesembuhan. Mungkin ini bisa juga ada indikasi berkaitan tentang jodoh juga ya. Mungkin selama ini atau untuk sebelumnya kamu pernah dikecewakan oleh seseorang, pernah disakiti, pernah dikhianati, sehingga kamu kayak udahlah, pasrah aja sama Tuhan gitu loh ya. Kalau misalkan ada jodoh ya udah terima, kalau nggak ada ya udah, kayak gitu ya istilahnya. Tapi kamu nggak berhenti untuk berharap, kamu tetap berdoa, kamu juga tetap memperbaiki diri kamu gitu ya. Dan disinilah tahun 2024 kamu punya potensi ke situ gitu ya. Kalaupun bukan soal kalau yang Three of Swords ini ya, kalaupun ini bukan indikasi ke pernikahan, mungkin ini kayak orang yang bisa membantu kamu gitu ya, bisa membantu kamu menyembuhkan rasa sakit hati kamu ya, luka kamu, kecewa kamu, membantu kamu healing, istilahnya gitu ya. Tapi memang kalau di kartu pertama ini memang sudah pasti ya akan ketemu dengan jodohnya kamu, orang yang akan menikah dengan kamu gitu. Tapi terlepas mau nggak mau ya itu kembali ke diri kamu ya, seperti itu. Dan di sini ada healing ya kalau yang di Three of Swords ini. Kemudian kita lihat untuk kartu yang ketiga.
Di sini kita punya death. Oke. Death di sini aku lebih ngelihatnya sih ada beberapa yang memang udah mengalami sebuah perubahan hidup ya. Misalkan di 1 tahun belakang ini ya, kayak di tahun 2023 ini kamu mungkin mengalami satu kehilangan, bahkan mungkin ini juga perceraian ya, yang membuat kamu harus memulai kehidupan kamu dari awal lagi gitu ya. Dan di sini mungkin di tahun 2024, nah disitulah kamu mungkin akan memulai kehidupan kamu yang baru ya. Kamu mungkin juga udah bisa meninggalkan kehidupan lama kamu ya, misalkan kebiasaan lama, entah lingkungan lama, entah pertemanan lama, pokoknya diri kamu yang lama pun mungkin kamu akan tinggalkan ya. Kamu berubah di sini menjadi versi terbaik kamu, versi terbaru kamu gitu, dan siap memulai kehidupan baru kamu di tahun 2024. Meskipun di sini aku ngelihatnya sih nggak begitu kenceng gitu ya, atau cepat gitu, enggak, cuman kayak pelan-pelan gitu ya, pelan-pelan, tapi pasti ini kamu ada perubahan gitu loh ya, ada perubahan hidup juga gitu, seperti itu. Dan seperti yang aku bilang tadi juga, untuk sebelumnya kalau misalkan kamu berada di satu lingkungan toksik, hubungan toksik, apapun itu, ini kamu juga ada keberanian untuk meninggalkan ya. Seperti itu, kamu berani membuat perubahan di sini. Kamu nggak seperti dulu lagi ya, seperti itu. Kamu juga nggak seperti diri kamu yang dulu lah, istilah seperti itu. Ataupun kalau kamu berada di satu lingkungan toksik ataupun di sebuah hubungan toksik, ini pun kamu berani untuk meninggalkan gitu. Ada keberanian itu di dalam diri kamu sendiri ya. Mungkin kamu udah lelah, udah capek ya berada di circle seperti itu atau hubungan seperti itu, sehingga kamu ada keberanian untuk membuat perubahan di sini. Meskipun ya ini akan terasa sangat menyakitkan juga untuk kamu rasakan, tapi kamu di sini yakin dan pasti gitu loh, bahwa kamu harus berubah gitu loh. Kamu harus membuat perubahan dengan cara diri kamu berubah dulu, istilahnya kayak gitu. Makanya kamu kayak berani meninggalkan entah hubungan toksik, entah lingkungan toksik, pergaulan, pertemanan, apapun itu gitu loh. Dan kamu di sini memulai sebuah kehidupan baru di sini gitu. Ya, karena kamu ingin merubah hidup kamu, membuat perubahan dalam hidup kamu gitu. Oke. Dan kita lihat lagi ya dari kartu oracle-nya, hal baik apa yang akan datang padamu di tahun 2024 di sini. Untuk Cancer. Oke. Kita punya get grounded ya, get grounded. 4 sensitive connect with nature ya. Mungkin kamu akan bisa lebih sensitif di sini ya, entah apa yang kamu rasain gitu ya, sehingga kamu kayak makanya kamu di sini kayak berani gitu ya meninggalkan orang-orang toksik atau lingkungan toksik gitu, karena kamu di sini udah bisa merasakan energi seseorang ya, mana yang baik untuk kamu dan mana yang enggak gitu loh. Karena di sini ada sensitif ya, kesensitifan yang tinggi gitu, kayak apa ya, contohnya misalkan kalau sebelumnya itu kamu mungkin belum bisa melihat ya, belum bisa melihat kayak oh iya, berada di lingkungan seperti ini tuh menguras emosiku, aku harus seperti ini, harus meninggalkan atau menghindari orang yang seperti ini gitu. Untuk sebelumnya kamu mungkin tidak bisa seperti itu gitu ya, tapi di sini kamu akan bisa gitu loh, kamu akan bisa, kamu akan lebih sensitif terhadap orang-orang di sekitar kamu gitu ya. Sensitif ini juga untuk diri kamu, tapi juga bisa untuk apa ya, kayak kamu juga akan lebih bisa menjaga perasaan orang gitu loh, istilahnya seperti itu, karena kamu mungkin udah bisa belajar dari pengalaman kamu sendiri gitu loh, seperti itu. Dan di sini aku ngeliatnya juga kamu akan lebih bisa menjaga perasaan kamu sendiri di sini ya, karena kamu tahu di mana atau apa yang membuat kamu sakit ya, atau membuat kamu merasa ibaratnya kayak tersinggung, tersakiti gitu. Kamu tahu di mana
dan apa gitu ya yang membuat kamu seperti itu, sehingga kamu di sini akan cenderung atau lebih berani untuk move gitu ya, karena di sini juga ada that move untuk berubah gitu loh. Kayak ya aku nggak bisa kayak gini terus, ya aku nggak bisa dengan orang seperti ini, ya aku nggak bisa berhadapan dengan orang seperti ini, kayak gitu. Makanya kamu kayak mungkin lebih menarik diri dari orang-orang seperti itu gitu ya. Dan kita lihat di sini ada Council of Likes. Oke. Helper in Sweden. Oke, di sini yang aku lihat mungkin akan ada beberapa orang yang akan membantu kamu di sini ya, seperti yang aku bilang tadi. Mungkin kalau misalkan dari seseorang gitu ya, misalkan contoh kayak pasangan gitu ya, untuk kamu yang pengen bertemu dengan seseorang yang bisa menikah dengan kamu istilahnya gitu. Nah inilah ya, kamu juga bakal bisa sembuh gitu loh istilahnya. Orang itu akan membantu kamu healing ya, seperti yang aku bilang tadi, dia akan membantu kamu healing gitu. Tapi ini nggak hanya dalam hubungan aja ya, bisa juga mungkin ini yang membantu kamu ini kayak mungkin kamu dipertemukan dengan seseorang gitu ya. Seseorang itu nggak harus yang punya potensi berpasangan dengan kamu ya, tapi misalkan seorang guru gitu ya, yang menasehati kamu, kata orang yang lebih tua, yang lebih ngerti gitu loh istilahnya, dan ini bersedia untuk membantu kamu atau menasehati kamu, atau kamu sendiri yang mencari gitu ya, dan kamu menemukan itu gitu loh, menemukan seseorang itu, dan kemudian orang itu benar-benar bisa membimbing kamu, bisa membantu kamu istilahnya gitu, mungkin kayak menasehati kamu, memberikan kamu arahan, nasihat, saran, dan apapun itu gitu ya. Tapi kamu juga berani untuk melakukan hal-hal itu gitu loh ya, karena ada dead di sini, karena kamunya ingin berubah di sini gitu ya. Makanya ketika kamu siap ingin berubah, nah orang-orang yang kamu butuhkan itu pasti akan dipertemukan dengan kamu gitu, karena diri kamunya sudah siap gitu loh. Kalau kamunya sendiri belum siap untuk berubah, kamu nggak akan dipertemukan dengan orang-orang yang mungkin akan ngebantu kamu gitu, karena kamunya sendiri belum siap. Tapi ketika kamu sudah siap gitu ya, karena di kartu kedua ini aku lebih lihatnya sih kamu sudah siap, makanya kamu bakal dipertemukan dengan orang-orang yang bisa membantu kamu gitu. Untuk kamu yang pengen ketemu jodoh juga gitu, mungkin diri kamu udah siap gitu ya, sudah siap, jadi kamu akan dipertemukan seperti itu. Ini saja ya yang bisa aku sampaikan buat kamu. Untuk zodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Cancer ya, kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya, mohon maaf ya. Aminkan saja yang baik-baik, semoga resonate buat kamu yang mengharapkan ini terjadi ya. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.